Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para bapak-bapak trainer, kakak-kakak mentor, dan teman-teman mahasiswa saya yang lain. Perkenalkan, saya Karisma Fitri, bisa dipanggil Risma. Saya merupakan salah satu peserta studi independen PT Narasumber Teknologi Indonesia dari kelas C, dan saat ini saya merupakan mahasiswa semester 6 program studi akuntansi di Universitas Brawijaya, dan saya berasal dari daerah Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat dan jelas mengenai pitch deck bisnis yang sudah saya buat terkait dengan UMKM yang sedang saya angkat saat ini, yaitu salah satu usaha di bidang makanan, khususnya makanan ringan, yaitu baby crackers. Baik, dalam pembahasan kali ini terdapat 6 topik yang akan saya bahas, yaitu terdapat problems and solutions, size of the market, competitors, competitive advantage, beginning investment, dan use of funds. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu dimulai dari problems and solutions. Di sini saya mencantumkan 3 problems dengan masing-masing solutions yang bisa saya berikan dengan proses saya, yaitu dimulai yang pertama dengan pernyataan yang bersumber dari Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Prof. Hardinsyah, yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja masyarakat Indonesia terhadap pangan protein hanya 1/5 dari total belanja pangan, yang secara tidak langsung mengartikan bahwa masyarakat Indonesia sejauh ini itu masih kekurangan akan asupan protein. Nah, ini sangat cocok dengan produk baby crackers saya sebagai makanan camilan yang enak, ringan, serta mengandung protein yang bisa membantu meningkatkan kandungan protein dalam tubuh karena bahan baku utama yang digunakan berasal dari hewan laut, yaitu kepiting. Tidak hanya protein, bahkan baby crab crispy ini juga mengandung vitamin B12, kalsium, fosfor, dan juga zat besi yang pastinya sangat baik untuk metabolisme. Selanjutnya untuk problem yang kedua, yaitu keinginan dari masyarakat mengonsumsi kepiting, tetapi memikirkan cara makan yang super ribet, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, ini juga merupakan masalah yang bisa terselesaikan dengan adanya baby crab crispy ini, karena jajanan ini itu sangat mudah dikonsumsi secara langsung karena cangkang kepiting yang dimiliki itu masih sangat halus dan tipis, sehingga bisa langsung dimakan tanpa kita harus mengupas-ngupas lagi dan terhindar dari keribetan apapun, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu terkait dengan seseorang yang memiliki tipe anti ribet ketika bepergian, termasuk soal makanan contohnya biasanya kan sebagian besar masyarakat seperti itu ya, kayak nggak mau ribet itu untuk nyiapin apapun termasuk jajanannya. Jadi cari yang simple-simple gitu. Nah, untuk baby crab ini tuh sangat cocok karena simple dan aman dibawa kemanapun. Karena merupakan makanan siap makan dan tidak perlu diolah lagi dan disertai dengan packaging yang sangat aman. Untuk problem dan solutions, seperti itu lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu untuk size of the market sendiri ini saya cantumkan ada 3 perhitungan sesuai dengan target pasar yang saya tetapkan. Nah, di sini target pasar saya adalah sebatas kawasan Kediri, Jawa Timur aja di daerah saya. Yang pertama ini untuk perhitungan total available market atau yang biasa disebut dengan TAM. Nah, ini untuk TAM-nya saya mengambil total penduduk di Kediri, Jawa Timur secara keseluruhan. Itu terdapat sebesar 293.950 penduduk. Yang mana apabila nantinya ini dikalikan dengan harga jual produk yang sudah saya tetapkan yaitu sebesar Rp8.000 akan menghasilkan total pendapatan sebesar 2.351.600.000. Untuk perhitungan yang kedua yaitu Serviceable Available Market atau SAM yang bisa disebut dengan segmen pasar yang menjadi target produk. Nah, di sini saya mengambil total pengguna internet di Kediri, Jawa Timur. Yang mana di sini saya dapatkan datanya yaitu terdapat 102.880 penduduk
yang mana nantinya apabila dikalikan lagi dengan harga jual nilai sebesar Rp8.000 akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp823.040.000. Nah, selanjutnya untuk SOM atau Serviceable Obtainable Market, yang mana ini juga bisa disebut dengan target pasar yang sanggup dilayani oleh perusahaan, yaitu di sini saya mengambil sampel total penduduk di Kediri, Jawa Timur yang menggunakan internet dan menyukai makanan seafood. Mengapa di sini saya tulis asumsi sementara 1% dari SAM? Karena sejauh ini saya belum menemukan data tentang seberapa besar persentase penduduk Kediri, Jawa Timur yang menyukai makanan seafood. Jadi di sini saya asumsikan 1% dulu dari jumlah penduduk XAM, yang mana nanti kalau misalnya tingkat tinggal dilipat gandakan seperti itu. Nah, di sini saya ambil 1% dari SHM, berarti terdapat 1028 penduduk untuk pengguna internet dan penyuka makanan tersebut, dan apabila dikalikan dengan harga jual sebesar Rp8.000, yaitu mendapatkan total pendapatan Rp8.224.000, itu untuk 1% total penduduk dari SHM. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu terkait dengan kompetitor. Nah, di sini untuk kompetitor, di sini saya kelompokkan menjadi dua, yaitu ada direct competitors dan ada indirect competitors. Yang mana direct competitors bisnis saya yaitu adalah pengusaha atau penjual baby crab crispy online lainnya yang sejenis dengan usaha yang saya. Lalu untuk indirect competitors-nya yaitu pengusaha toko makanan ringan atau jajanan dengan berbagai pilihan dan jenis. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan competitive advantage. Nah, di sini competitive advantage ini bisa dibilang keunggulan bisnis saya dibandingkan dengan bisnis jenis yang lainnya. Untuk competitive advantage yang pertama, itu bisnis saya atau produk saya ini menggunakan bahan baku berkualitas dan menjual dengan harga lebih terjangkau, yang mana biasanya di pasar ini saya temukan harga yang kebanyakan di pasaran itu sekitar Rp10.000 per pieces. Sedangkan saya hanya menjual sebesar Rp8.000. Jadi lebih terjangkau harganya dan lebih pas di kantong. Lalu untuk competitive advantage yang kedua, yaitu produk saya pastinya dikemas dengan packaging yang sangat aman, higienis, simple, kekinian, dan tidak memakan tempat karena menggunakan standing pouch dan kemudian diletakkan ke dalam mini paper bag. Nah, itu untuk competitive advantage yang ketiga, yaitu tersedia varian rasa mix dalam satu kemasan sesuai dengan request customer, yang biasanya di kompetitor lain hanya tersedia satu rasa untuk satu kemasan. Jadi di sini saya menyediakan servis untuk request customer yang mungkin merasakan berbagai rasa dalam satu kemasan. Jadi di sini kita bisa mix bumbunya seperti itu. Selanjutnya, setelah competitive advantage, kita masuk ke beginning investment. Nah, di beginning investment ini terdapat berbagai pengeluaran, yaitu mulai dari bahan baku utama sampai biaya lain-lain. Di sini untuk bahan baku utamanya yaitu baby crab mentah yang memiliki total harga sebesar Rp7.200.000, yang mana semua biaya di sini ini dihitung dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun. Lalu untuk bahan baku pembantu yaitu terdapat minyak goreng dengan harga Rp2.304.000. Lalu untuk tepung Rp864.000, bumbu bubuk rasa Rp1.728.000, penyedap rasa Rp288.000. Karena di total keseluruhan untuk bahan baku pembantu yaitu sebesar Rp5.184.000. Kemudian untuk kemasan terdapat plastik standing pouch harga Rp633.600, stiker logo Rp288.000, paper bag Rp3.600.000, yang mana memiliki total seluruhnya adalah Rp4.521.600. Selain itu, terdapat biaya lain-lain, yaitu biaya gaji dalam 1 tahun sebesar Rp2.880.000 dengan 1 tenaga kerja,
listrik dan air 1.200.000, transport 1.800.000, pakai data sebesar 300.000, yang mana memiliki total keseluruhan yaitu 6.180.000 rupiah. Jadi apabila di total secara keseluruhan untuk investasi awal ini adalah sebesar 23.080.000 rupiah. Baik, untuk beginning investment sudah, selanjutnya kita masuk ke use. Nah, berikutnya di sini terdapat use of funds, yang mana di sini apabila dalam 1 tahun ini dihitung omset atau total penjualan yang diperoleh, yaitu sebesar 25 juta, yang berasal dari harga jual dikali jumlah produksi, yang mana di sini harga jualnya 8.000 dan jumlah produksinya kami sanggup untuk memproduksi sebesar 3.000 pieces per tahun, yang mana nanti total penjualannya akan mencapai 28 juta rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan ROI atau Return on Investment yang akan didapatkan oleh para investor apabila bersedia untuk menanamkan modalnya pada bisnis kami, yaitu terdapat omset dikurangi investasi dibagi investasi, yang mana di sini omsetnya bisa didapatkan dari harga jual dikali jumlah produksi tadi, yaitu sebesar 28 juta rupiah, dikurangi investasi yang tadi telah dihitung, yaitu sebesar 23.085.000, dibagi 23.085.000 dikali 100%, sama dengan 21%. Jadi untuk return on investment yang didapatkan oleh investor nantinya akan sebesar 21% per tahun. Oke, baik. Sekian pemaparan dari saya terkait pengenalan bisnis atau pitch deck bisnis yang saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kurang atau salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.